satu-satunya yang medun itu loh Mas. Untuk saat ini. Dulu itu sampai parti administratif kecilan saya ini di wilayah, justru di lingkungan. Tapi punah. Nah, memang seperti itu. Memang cuma yang sedikit mau dorong, ya kan? Lanjut. Nah, kelebihan dari pola yang akan kita hidup itu kita menghindari pola tambal sulam atau kebijakan yang setiap pergantian romo, karena basisnya jelas data. Itu tidak seselera romonya. Romonya ya beda, sing seneng sensu, sing seneng jengkol, ya beda. Kalau enggak nanti basisnya kuat, nah nanti seselera romo. Itu misalnya ya ini mau petani karena 70% petani. Nah romonya romo kota. Nah jijik lo kalau petani aku. Selain kalau siapa ibu-ibu no. Misalnya ya kan, lalu tidak berbasis kebijakan yang kontinu selesai, tapi seselera romo. Jangan sampai seselera romo. Pelayanan lebih efisien dan tepat sasaran, jelas menjawab kebutuhan. Alat data adalah penggunaan sistem informasi data, alat survei dan hasil studi demografis Palawi. Keuntungan aplikasi kita dibanding kesulitan yang lain, contoh Jakarta dan Bandung ya, Bogor. Mereka namanya biduk. Kita eklesia. Bedanya apa? Kalau eklesia ini kita buat sendiri tanpa campur tangan lembaga lain. Jadi ini murni buatan kita, sehingga data bisa di-keep oleh kita sendiri. Nah, Jakarta itu hidup itu kerjasama dengan Universitas BINUS, maka mereka bisa mengakses. Nah, padahal data itu secret ya. Yes. Nah, bahaya nanti kalau salah tidak gunakan. Tidak salah digunakan. Salah digunakan. Ya, kan bahaya. Maka sejak awal tim IT sudah menyatakan kita tidak kerjasama dengan universitas manapun. Nah, BINUS itu juga bukan universitas Katolik, tapi dia punya awalan yang baik untuk masuk. Nah, dia kan enak nanti bisa tracking misalnya. Kuspan Agung Jakarta, SMA-nya piro, ukuran piro, wah iki pasar iki, universitasnya dia kan bisa. Nih, tapi ini sudon ya. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kan ada peluang itu. Ada peluang itu. Logis. Iya tahu, wah itu wocok apa ini? Romonya kok pedok-pedok kan namanya di situ. Nah, aku tuh di sekolah ini BINUS sih. Nah, misalnya ada, Romo, Bapak Usul, Romonya jenengan kok pedok-pedok kan? Iya, tapi ya sekolah tinggal kulo BINUS. Nah, sekolah apa? Ayo, nasional bodoh ya kursus masak, kursus menjahit. Nah, itu kan bisa disalahgunakan. Maka hati-hati dengan data ya. Jadi nanti pegang data. Jangan sampai membocorkan data yang tidak sesuai dengan kepentingan. Nah, nanti jenengan bocor ke data, dosanya tidak terampuni. Iya. Masuk purgatori. Nggih, ojo nganti membocorkan data. Nggih, karena ini data itu bukan hanya nama loh, tapi orang, manusia. Maka hati-hati dengan data. Kita aja kalau mengakses, misalnya saya mau mengakses yang kepang, saya harus izin. Boleh nggak saya akses? Untuk apa kalau mau untuk ini? Oh ya boleh. Itu aja saya izin. Tidak serta-merta itu romo bisa, udah dibatasi. Dan tingkat kepang ada, tingkat lingkungan ada, tingkat parting. Kami tidak bisa mengakses yang seluruhnya. Jadi misalnya jadi tanya, romo seluruh keuskupan gimana? Saya tidak bisa punya akses itu, karena kita hanya dibatasi akses paroki. Tapi saya sebagai lead kepikepan, saya punya akses seluruh kepikepan baru seluruh. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jenengan berarti nanti akses di lingkungan ya. Pengen akses di keuskupan? Tak mau keuskup? Ini rumah mula jangan akses rumah saya keuskupan. Nah, jangan akses satunya tak ngomong ke paus. Karu-karuan.
Nggih napa jenengan Mas? Ajeng nggih dodolan. Towo. Iya. Nggih. Lanjut. Nah, ini nanti akan didetailkan oleh Pak Haji. Modelnya seperti ini. Jadi ada grafik. Nah itu wilayah kita 16, lingkungan 55, data seluruhnya ya ini 4.197, yang Katolik 3.971. Berarti yang lain kan ada yang nikah beda agama gitu kan? Ya kan? Nikah beda agama, beda gereja gitu ya? Nikah sesama jenis tidak ada? Belum. Beda jenis. Keluarganya ada 1.557. Ini kakak ya, 1.557. Jadi ini data kita. Nah ini belum terupdate. Nanti jenengan mulai bekerja, nanti mesti akan ada geser-geseran. Maka kayak bekerja gitu, dan nggak terupdate. Gitu, gitu. Karena kita kemarin pertemuan di KPK pan agak malu, ya agak malu. Gitu. Jadi saya kayak rong minggu dari ketua litbang KPK-pan, itu dipaparkan ke keuskupan. Data KPK-pan yang update, jadi nomor berapa? Keri dewi. Lagi julok, iya ngomongin litbang, ngomong mati malah ora update lagi ngomong aku kira minggu ini. Lesa dong ya, aneh saya juga malu. Jangan ada seluruh KPK-pan, aduh, berarti aku nyerang ganti ya toh. Masa ini update saya kanu pencatatan yang lain. Aku tuan rumah di Sukoharjo, panggil gitu kosong, aku dari. Itu makanya ya bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk kebutuhan pastoral karena ini butuh gitu. Saya juga tadi ditanya Pak Haji, kamu sudah daftar belum? Belum, ini dulu ya. Aku lingkungan dia. Nah, harus ada lingkungannya. Aku lingkungan dia. Simon. Lingkungan Simon. Ditulis tidak nikah kok. Itu salah. Yang salah Mas ini. Yang salah. Nah nanti prasejahtera tulis prasejahtera itu. Prasejahtera. Seranti bujuk prasejahtera. Saking mendadak. Gaji sebulan 1 juta. Yes. Nanti saya mungkin juga masuk mungkin ya. Nanti pindah jadi pindah gitu dong. Tapi belum masuk. Lanjut. Nah, kaitannya dengan litbang. Litbang itu punya tiga divisi ya. Tim pelayanan. Tiga tim pelayanan. Satu adalah tim pelayanan pendataan umat dengan logo ini di wilayah ini ya. Tim pelayanan pendataan umat, ada tim pelayanan pengembangan SDM, ada tim pelayanan programasi dan UNEF. Dan masuk yang tim pelayanan pendataan umat. Oke. Jadi balannya oke sekarang ya. Lanjut. Nah, ini pekerjaannya tim pelayanan pendataan umat. Yang pokok yang jenengan lakukan ini melakukan pendataan umat secara periodik, ya. Lalu melakukan update data umat, itu aja pekerjaannya. Yang lainnya nanti biar yang tim inti yang mengerjakan. Tapi yang pekerjaan kita cuma dua, melakukan pendataan umat secara periodik dan melakukan update data umat. Tugas utama. Nah, tugas utamanya itu aja. Oke, lanjut. Nah, kalau dalam konteks besar, litbang ini harusnya bekerja seperti ini, penelitian dan pengembangan. Jadi keuskupan itu punya tujuan. Nah, penelitian dan pengembangan itu harus membantu supaya tujuan misi visi itu harus terwujud. Nah, lalu gambarnya apa? Identifikasi potensi, masalah, paham konteks dan hipotesis.
yang diulik apa? Data collection. Jadi pengumpulan data. Nah, bagian yang disebut data sekunder sekarang ini adalah data eklesia. Mengapa disebut data sekunder bukan data utama primer? Karena itu sudah jalan panjang. Nah, data sudah lama itu sudah menjadi data sekunder. Maka yang dengan kerjakan ini data sekunder, tetapi ini basic datanya. Kalau itu tidak ada, kita tidak akan bisa ke data primer. Nah, kalau data primer itu kaitannya nanti akan dibuat oleh tim pengembangan yang lain, termasuk dengan survei dan interview. Survei interview itu kalau di bahasanya penelitian kuantitatif kualitatif juga nanti akan kita kerjakan. Untuk apa? Nanti akan dianalisis dan untuk rekomendasi pastoral. Ujung-ujungnya adalah untuk rekomendasi pastoral. Nanti setelah ada rekomendasi diberikan kepada pastor kepala. Niki mau rekomendasi ini harus digarap, betul? Kudu digarap. Oke. Manut kalau. Nah, lanjut. Nah, data itu prosesnya ini. Data nanti akan menjadi informasi. Informasi jadi knowledge, jadi pengetahuan. Pengetahuan jadi wisdom. Wisdom itu kaitannya dengan kebijakan pastoral. Seperti tadi saya katakan, kalau umat di Wonogiri ini 70% adalah petani, harusnya wisdomnya adalah yang jadi pelayanan terbesar untuk paroki Wonogiri adalah melayani petani, harusnya wisdomnya begitu. Nah, itu contohnya kaitannya dengan data, informasi, knowledge sampai wisdom. Ini proses yang akan kita buat. Mudah-mudahan kalau lalu ini dilakukan, saya yakin pelayanan di Wonogiri tidak template dari tahun ke tahun. Selama ini pelayanan di Wonogiri template apa buatan? Pada tahun ini apa buatan? Nek nonton apa ya? Nonton sing iki bae. Sing iki mana? Oh, padha wae. Oh, programnya wih tekan forever and ever tekan nek wis nggak bodoh, nanti bodoh kucing, bodoh kiri, bodoh kafe. Nah, kita mau mencoba supaya nanti ada hal yang beda. Nah, ini ujung tombaknya adalah litbang. Nek litbang ra kerja tidak akan ada perubahan, yakin. Nek memang mengandalkan Roh Kudus, daripada turun aku jadi Roh Kudus, tapi ra kerja dibuka ya mau ya, tapi ra kerja Roh Kudus itu turun madang betul, ngopi, kita masa kerja, saya temani sambil ngopi. Kalau betul. Karena saya juga pengen serius di wilayah ini. Termasuk uskupan harusnya serius di wilayah ini sudah mulai ada gerak ke situ. Lanjut kita Islam. Matur nuwun. Ini nyambung silaturahmi antara sinten iki? Gusti Yesus kali siapa kan jenengan RPIC. matur nuwun berkah dalem.